Jangan lupa subscribe guys. Melihat senyum manis iblis kecil itu, dia merasakan getaran di tubuhnya. Dia ingin berjuang tetapi tidak bisa bergerak, dia ingin berteriak keras tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Dalam sekejap mata, keringat dingin membasahi pakaiannya. Pedang buatan, aku ikan. Baru saja keluar untuk bepergian, kamu akan menderita pertemuan tragis ini, Tuhan akan kamu bercanda denganku. Chen Nan benar-benar takut sampai ekstrim, jika dia disiksa, dia akan menjadi kehidupan nyata lebih baik mati. Setelah menyelesaikan pesanan, sang putri setan kecil berbalik dan berjalan ke samping. Para penjaga wanita berubah merah dan mengikuti. Salah satu pengawal pria mengeluarkan pedang panjang dan dengan sengaja mengguncangnya di depan Chen Nan. Ketika dia takut, dia dengan cepat menutup matanya. Jian Feng Leng Sensen melekat pada kulitnya, dan jerawat kecil segera muncul di tubuhnya. Penjaga itu tersenyum pada Chen Nan dengan niat buruk, dan memindahkan pedang panjang ke tubuh bagian bawahnya sedikit, jadi, menunggu, membuat Chen Nan sangat sakit. Setelah beberapa saat, dia pingsan, dan tubuhnya kejang. Putri iblis kecil itu menunggu lama dan tidak mendengar teriakan Chen Nan. Dia merasa aneh. Dia berbalik dengan berani dan melihat anak buahnya secara mental menyiksa Chen Nan. Dia merasa sangat menarik. Putri kecil berjalan kembali dengan cepat, mengangguk pada pria itu dengan kepuasan, dan meraih pedang panjang di tengah kerumunan yang terpana. Dia menepuk wajah Chen Nan dengan pedang panjangnya dan berkata, "Menarik, aku tidak bisa menganggapmu sebagai pencuri yang begitu takut mati." Chen Nan melihat iblis kecil ini berjalan kembali, dan dia mengenakan pedang panjang di antara hidung dan matanya, dan wajahnya sangat hijau. Jika itu secara tidak sengaja ditusuk, itu tidak lebih buruk dari hukuman di istana. Melihat wajah Chen Nan penuh ketakutan, putri kecil itu sangat bahagia. Dia mengambil ujung pedang dan dengan lembut melewati telinga Chen Nan, memotong rambut panjang. Ketika rambut panjang jatuh di leher Chen Nan tampak perubahan. Para penjaga menatapku, aku melihatmu, ada senyum di wajah mereka, mereka tahu putri kecil ini dengan baik. Meskipun putri kecil itu sudah berusia 16 tahun, ia mengalami sakit kepala yang parah, ia cerdas dan nakal, terkadang ia seperti anak yang nakal. Putri iblis kecil itu tampak bosan. Dia mengambil pedang panjang dan menebas tubuh Chen Nan. Para penjaga terkejut, dan buru-buru berteriak, yang mulia tidak diizinkan. Kelompok orang ini bisa ketakutan. Mereka tidak setakut Chen Nan. Jika kaisar tahu bahwa putri kecilnya telah melakukan prestise kerajaan yang memalukan, itu tidak akan marah sama sekali. Pengawal itu tidak bisa melarikan diri. Putri kecil itu tampak tidak senang, dan berkata, "Mengapa kamu masih memikirkan kegagalanku?" Seorang pengawal wanita menonjol dari kerumunan dan berkata, "Sang putri adalah tubuh emas, tidak bisa membuat." Putri kecil melemparkan pedang ke tanah, wajahnya kembali ke pandangan acuh tak acuh, berbalik dan berkata, bahwa dia, aku perlahan akan mengepaknya. Chen Nan sepertinya mendengar suara peri di neraka. Dia melihat jejak cahaya dalam keputusasaan dan ketakutan. Dia menghela nafas panjang dan diam-diam menghela nafas bahwa ini benar-benar setan kecil. Ada 12 penjaga dan 3 penyihir di samping putri kecil itu, di antara 12 penjaga, 6 pria dan 6 wanita, dan 3 penyihir adalah pria. Orang-orang ini sangat muda, tetapi keterampilan mereka tidak lemah. Pesulap dengan mudah mendorong Chen Nan dari air, dan prajurit wanita itu mengetuk Chen Nan ke tanah dengan lebih dari 30 pukulan. 2. Tubuh Chen Nan dikembalikan ke kebebasan, tetapi lubang bisu itu tidak dibuka oleh putri setan kecil. Ini, benar-benar, mulut rakyat lebih baik daripada Fang Chuan. Dia bergumam diam-diam di dalam hatinya, orang-orang ini adalah rambut hitam dan mata hitam, tampaknya mereka semua orang timur, tetapi beberapa dari mereka benar-benar dapat sihir, mungkin setelah dua benua bergabung ke benua Tianyuan, berbagai metode penanaman mulai beredar di benua itu, akibatnya, orang timur telah menguasai beberapa sihir barat, dan mereka pasti menguasai beberapa seni bela diri timur. Chen Nan menyaksikan iblis kecil itu melompat di antara pegunungan dan hutan, dan diam-diam mengutuk hatinya, memutar pinggangnya, menendang kakinya, jatuh. Tetapi dia terus-menerus kecewa, putri setan kecil itu seperti seekor burung yang baru saja keluar dari sangkar, sangat ceria, dan sesekali berlari ke arahnya dan mengetuk kepalanya dengan keras atau menarik telinganya. Chen Nan benar-benar memiliki kata-kata pahit, meskipun dia telah menggunakan Suan Gong keluarganya secara rahasia untuk mengungkap trik unik titik akupuntur, dia harus berperilaku dengan tenang. Pada malam hari, Chen Nan ingin menyelinap pergi, tetapi setelah beberapa saat, penjaga malam itu meliriknya dengan dingin, membuatnya harus menyerahkan rencana untuk melarikan diri. Aku tidak berpikir bahwa Chen Nan telah jatuh ke titik tertentu sehingga kamu tidak ingin jatuh ke tanganku, setan kecil. Mereka telah berjalan melalui pegunungan selama 3 hari, saya telah melihat naga raksasa terbang di udara, dan saya telah melihat jejak kaki raksasa yang sangat besar, yang menggairahkan putri setan kecil. Pada saat ini, dia selalu meminta Chen Nan untuk mengungkapkan kegembiraan batinnya. Akibatnya, mulut gembira Chen Nan berbusa dan jatuh. Bagi Chen Nan, ini adalah perjalanan yang sangat menyakitkan. Dia membenci dan marah pada putri kecil ini, tetapi dia tidak berdaya. Setelah 2 hari, Chen Nan akhirnya mengerti identitas kelompok orang ini dan tujuan perjalanan mereka.
Putri Iblis Kecil adalah putri bungsu dari Kaisar Chu, Chuyu, yang memiliki ribuan rahmat dalam satu tubuh, dan dicintai oleh Kaisar dan Permaisuri Chu. Para penjaga di sampingnya adalah orang-orang mati yang dilatih oleh Kaisar untuk melatihnya, dan mereka setia kepadanya. Adapun 3 penyihir, mereka bukan penyihir semu yang nyata. Dalam beberapa bulan, itu akan menjadi ulang tahun ke-60 Kaisar Chu. Untuk mengekspresikan kesalehan anak, putri kecil itu berlari keluar dari istana diam-diam, bersiap untuk memilih lotus peri yang menyala-nyala dalam legenda barat kerajaan Chu sebagai hadiah ulang tahun untuk Kaisar, dan dia para lelaki diculik oleh ancaman dan intimidasi. Kamu berkata, seperti apa dia ketika aku mendedikasikan lotus api yang menyala-nyala kepada ayah dan kaisarku? Yah, kurasa dia akan tertawa dan menutup mulutnya, membiarkanku masuk dan meninggalkan kota kekaisaran dengan bebas di masa depan. Nah, di masa depan, saya akan pergi kemanapun saya ingin bermain, dan tidak ada yang akan menghentikan saya, ya. Petik 2. Chen Nan menghela nafas dalam hatinya, betapa lucunya tampilannya sekarang, seperti malaikat kecil yang murni. Roh iblis, penampilan malaikat. Semua penjaga ini pahit, meskipun mereka dipaksa oleh putri kecil, Kaisar pasti tidak akan mengendalikan set ini, dan tentu saja akan menghukum mereka. Kalian semua makan labu pahit. Berapa kali aku katakan, dan aku pasti tidak akan membiarkan Kaisar ayah menyembuhkan dosa-dosamu. Putri kecil itu sedikit tidak bahagia, memandang Chen Nan yang berdiri di sebelahnya, dan berkata, beraninya kamu sampah tertawa, datang dan berlatihlah denganku. Petik 2. 2 hari yang lalu, putri kecil itu selalu menyebut Chen Nan pelacur, kemudian seorang penjaga wanita membisikkan beberapa patah kata padanya, dan sang putri kecil segera menyadari. Apa yang sedang dia lakukan? Alih-alih memanggilnya pencuri cabul, ia diganti namanya menjadi sampah dan pencuri bau. Chen Nan menggigit kulit kepalanya dan berjalan dengan enggan. Dia berdoa di dalam hatinya, Tuhan, Buddha, saudari malaikat, walaupun saya tahu bahwa Anda semua telah memasuki kuburan iblis untuk memberkati, tetapi apakah Anda bahkan memiliki saudara jauh? Biarkan mereka setan datang. Iblis, hantu, tuan neraka, cepat bawa saudara perempuan dekat Anda. Dalam 2 hari ini, Chen Nan telah berlatih seni bela diri dengan putri setan kecil di matanya untuk kalian. Seni bela diri sang putri kecil sangat tinggi, dan hidungnya yang memar dan wajah bengkak-bengkak. Putri kecil Chong Chen Nan tersenyum dan berkata, bagaimana kamu bisa terlihat sangat sedih, apakah kamu ingin berlatih bela diri dengan putri ini? Hehe, ada kemajuan, ya, coba trikku lagi. Hehe, aku tahu ini luar biasa, sangat lucu, hehe. Lin Zong datang ke putri kecil tawa bahagia dan bangga, Chen Nan plus mimpi buruk dimulai lagi. Pada hari ke-6, sang putri kecil dan rombongannya akhirnya tiba di tempat tujuan. Sebuah gunung berapi muncul di depan mereka. Kawah itu dikelilingi oleh lapisan-lapisan awan asap, dan kobaran api tampak meletus kapan saja. Diam-diam Chen Nan panik, setan kecil yang menakutkan ini benar-benar gila, benar-benar pergi ke kawah untuk mengambil teratai api yang berapi-api. Para penjaga di bawah putri kecil itu sangat gugup. Salah satu pesulap peserta pelatihan berkata, Sewa Putri, apakah benar-benar ada teratai menyala di kawah? Putri kecil itu sedikit tidak bahagia dan mendengus, tentu saja, apakah kamu takut? Pesulap trainee dengan tergesa-gesa berkata, tidak, tentu saja tidak, saya akan menunggu untuk mati untuk mengambil lotus berapi-api untuk yang mulia. Putri kecil itu berkata, ketika tuan tua itu secara tidak sengaja menemukan lotus peri, itu belum matang, dan tanggalnya dihitung. 2 hari ini adalah waktu terbaik untuk memilih. Seorang pengawal wanita mengingatkan, yang mulia, saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa semua harta surgawi dan duniawi akan dijaga oleh binatang buas. Saya tidak tahu lotus peri ini. Oh, jika kamu tidak mengatakannya, aku hampir lupa. Tuanku mengatakan ada ular kecil di sana. Yah, kamu bahkan tidak akan bisa berurusan dengan ular kecil, kan? Hanya sedikit memperhatikan. Putri kecil itu tidak peduli jalan. Chen Nan bergumam diam-diam, sedikit perhatian. Bisakah roh binatang yang menjaga harta karun surga dan bumi dikirim dengan santai? Saraf iblis kecil ini benar-benar tidak biasa. Tidak, saya tidak bisa berjalan di depan, atau bersembunyi jauh di belakang. Dan pestanya berbaris menuju gunung, Chen Nan perlahan-lahan menggerakkan langkah kakinya, dan akhirnya jatuh ke posisi belakang. Kau datang ke garis depan sampah itu. Suara renyah sang putri kecil membuat rencana Chen Nan gagal. Dia diam-diam mengutuk dalam hatinya, setan kecil. Dia dengan enggan berjalan ke garis depan tim. Mata seperti apa kamu dibui? Apakah kamu sangat tidak yakin? Apakah kamu harus belajar seperti apa para empu bertarung melawanku? Wow, itu hebat, atau kita akan datang ke puncak gunung berapi. Seru putri kecil itu. Chen Nan menghela nafas dalam hatinya, putri iblis. Semakin dekat ke kawah, semakin tinggi suhu udara, membuat orang merasa gerah, dan batu-batu di bawahnya semakin panas dan semakin panas. Chen Nan sedikit gugup di hatinya, dan selalu menjaga terhadap ular kecil yang bersembunyi di kegelapan. Kerumunan akhirnya tiba di kawah, asap keluar dari kawah dan udara sangat panas, kawah itu seperti panggangan, keringat menetes di atas batu vulkanik berwarna coklat gelap dan segera menghilang. Aroma harum dan harum keluar dari asap, yang membuat orang yang lelah merasa segar. Di tebing bagian dalam kawah,
lampu merah menyala melewati asap dan mencapai mata semua orang, dan aroma datang dari sana. Putri kecil itu tersenyum dan berkata, benar-benar lotus flamboyan, dan tuannya tidak membohongi saya. Haha, itu sangat bagus. Semua orang mengeluarkan kain antivirus dan menaruhnya di hidung dan mulut mereka. Putri kecil memandang Chen Nan dan melemparkannya kepadanya, berkata, cepatlah, asapnya sangat beracun. Chen Nan merasakan sedikit rasa bersyukur di hatinya, tetapi dengan cepat menghilang. Dengarkan saja sang putri kecil dan katakan, cepat dan cepat pimpin ular kecil keluar. Dia diam-diam berkata, iblis akan selalu menjadi iblis. Kawahnya berasap, dan visibilitasnya sangat rendah. Melihat ke bawah, Anda hanya dapat melihat cahaya redup. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah magma yang berputar. Chen Nan berjuang ke depan sepanjang kawah melingkar dengan gemetar, diam-diam berdoa agar ular kecil itu tidur siang. Aroma lotus api yang berapi-api semakin kuat dan kuat. Angin sepoi-sepoi meniup asap yang mengelilingi kawah, dan pemandangan di depan Chen Nan menjadi jelas dengan segera. Akar teratai flamboyan berakar pada tebing 3 kaki di bawah kawah, seluruh tanaman setinggi sekitar setengah meter, seluruh tubuh berwarna merah dan mengkilap, ada 9 daun berwarna merah jernih pada batang. Kelopak merah berapi cerah dan menyilaukan, sama mempesona seperti ukiran batu giok. Asap membengkak, dan api lotus api berangsur-angsur tertutup, dan hanya lampu merah menyala yang bisa dilihat. Tiba-tiba, Chen Nan merasakan krisis besar di hatinya, dia merasa seperti sedang dimangsa oleh orang-orang seperti mangsa. Sebuah lubang gelap muncul di tebing tidak jauh dari teratai yang menyala. 2 darah merah berkilau di gua. Dalam suara gemuruh, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari gua ke kedalaman gunung berapi, dan raksasa dari gua diselidiki. Chen Nan sangat ngeri, dan itu hampir menggetarkan jiwa. Raksasa itu ternyata adalah kepala ular besar, sebesar rumah, dan 2 lampu merah darah yang berkilau ternyata sepasang mata merah ular raksasa, seukuran wastafel. Ledakan. Banyak kerikil jatuh ke kedalaman gunung berapi, raki raksasa perlahan-lahan bergerak keluar dari gua, mengungkapkan tubuh ular berwarna-warni, tubuh ular ditutupi dengan skala ukuran kipas, berkilauan, ajaib dan menakutkan. Dam, sial, ini yang dikatakan setan kecil itu, ular kecil. Sialan, ini terlalu dibesar-besarkan. Suara Chen Nan menggigil dan memaki. Ular raksasa berhenti bergerak, mata berdarah menatap Chen Nan, dan pada saat yang sama ia membuka mulut besar, memperlihatkan taring Bai Sensen, taring setajam pedang, hingga setengah meter, mengerikan dan menakutkan. Chen Nan merasakan gelombang dingin dengan cepat menyebar dari kepala ke tumit, dan jerawat kecil muncul di tubuhnya. Tiba-tiba ular merah darah sepanjang 2 kaki datang kepadanya dari mulut ular raksasa, dan bau kental itu menjijikkan. Apa? Chen Nan berteriak, berbalik dan melarikan diri, kecepatan mencapai puncak tertinggi dalam sejarah. Dia berlari dan berteriak, Princess Devil Stinky, aku XXXXX, kau ingin membunuh Lao Su. Putri kecil itu selalu berpikir bahwa lubang bisu Chen Nan terhalang olehnya. Pada saat ini, ketika dia mendengarnya berteriak, dia terkejut, dan kemudian dia marah dan marah. Tetapi ketika dia melihat ular raksasa berwarna-warni di belakang Chen Nan, kulitnya berubah, tetapi dia dengan cepat tenang lagi, dan akhirnya mengatakan sesuatu yang hampir membuat Chen Nan pingsan, ular ini sangat cantik. Chen Nan berlari menuruni gunung berapi seperti angin. Ketika melewati putri kecil itu, dia memarahi, orang mesum, orang gila, setan. Para penjaga yang dibawa oleh putri kecil itu layak untuk diadili dan diuji. Setelah orang-orang ini terkejut, mereka dengan cepat tenang dan memegang senjata mereka dengan erat. 3 penyihir peserta pelatihan mulai membaca mantra, dan semburan sihir datang dari udara. Fluktuasi unsur. Tapi yang tak terduga adalah bahwa setelah ular raksasa itu mengekspos tubuh besar di kawah, itu tidak akan bergerak, hanya menatap semua orang dengan dingin. Putri kecil itu begitu tenang dan tenang, jangan takut, lotus peri menyala akan matang. Ular bau telah menjaga di sini selama ribuan tahun. Pada saat kritis ini, tidak akan pernah meninggalkan lotus peri setengah langkah. Kami berada di kejauhan serang itu. Petik 2. Selanjutnya dia memerintahkan, cepatlah ke gila itu pada ular bau. Selusin tas dilemparkan ke ular raksasa pada saat yang sama mantra dari pesulap trainee telah dibaca, dan bilah angin dingin yang besar menyerang ke depan. Bilah angin memotong tas, Realgar jatuh dari udara, dan mendarat di ular raksasa. Tubuh ular raksasa menggigil dan mundur. Semangat orang-orang sangat direvitalisasi. Kantong penuh Realgar dan bilah angin besar menyerang ke depan lagi. Sisik berwarna-warni dari cahaya dingin ular penuh dengan Realgar. Rasa Realgar yang menyengat memenuhi kawah, dan segera ular raksasa itu menyusut. Tanah, tidak bergerak. Semua orang langsung bersorak. Chen Nan berlari ke lereng gunung dalam satu tarikan napas, dan ketika dia mendengar sorakan di belakangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan memutar wajahnya untuk menonton. Aku tidak berharap iblis kecil ini benar-benar memiliki 2 kehidupan. Dia benar-benar turun raksasa seperti itu, dan dia benar-benar saudara perempuan setan. Dia sekarang berpikir tentang taring tajam ular dan surat merah suram itu. Dia masih merasa sedikit takut, tetapi pada saat yang sama dia merasa sangat menarik. Chen Nan memandangi kawah, dia ingin menyingkirkan iblis kecil itu dan menjelajahi dunia mulai sekarang, tetapi ingin tetap tinggal dan menyaksikan pertempuran langka antara manusia dan ular.
Pada akhirnya dia tidak bisa menahan godaan dan merangkak ke arah kawah dengan tenang. Dia bersembunyi di balik batu besar ketika dia berada 10 kaki jauhnya dari kawah. Putri kecil itu melihat dengan hati-hati pada ular raksasa yang menyusut di kawah, dan tersenyum. Saya tidak berpikir ular bau ini begitu licik, dan sengaja menunjukkan kelemahan untuk membuat kita tertipu. Tidak ada yang harus pergi dan menyerang di sini. Para penjaga itu melepaskan busur dan busur mereka yang kuat dan menembakkan panah ke arah ular raksasa itu. 3 penyihir yang dilatih juga mulai membaca mantra dan bersiap untuk serangan sihir. Deretan anak panah berukir yang melesat menembak seperti belalang raksasa pada ular raksasa itu, tetapi sungguh menakjubkan bahwa setelah panah yang terbuat dari stainless steel menyentuh sisik ular raksasa itu, mereka hanya mengusap seutas tali Mars dan kemudian jatuh ke tanah. Setelah bilah angin besar yang dirilis oleh pesulap peserta pelatihan dipotong pada ular raksasa, itu hanya membuatnya gemetar, tidak meninggalkan jejak. Putri kecil itu memerintahkan dengan tegas, hentikan serangan pada bagian lain dan pusatkan semua serangan pada matanya. Panah itu terbang seperti hujan, menghantam mata merah darah ular raksasa itu bersama-sama. Ular raksasa itu menutup matanya seperti kerumunan yang mengejek, menghalangi hujan panah dari luar. Pada saat ini, 3 pesulap peserta pelatihan mengumpulkan banyak elemen magis dan terkondensasi menjadi 3 senjata es berase. Setelah disinai oleh sinar matahari, 3 senjata es memancarkan cahaya terang, dan terbang ke mata ular raksasa seperti pelangi langit. Pistol es itu pecah berkeping-keping di depan mata ular raksasa itu, dan cahayanya penuh. 3 serangan sihir yang kuat ini bukan tanpa efek, kelopak mata ular menunjukkan jejak darah. Pada saat yang sama, kepala ular besar itu terangkat lagi, mengubah warna aslinya, huruf ular menakutkan dari ular raksasa berfluktuasi, taring tajam bersinar dalam cahaya dingin yang menakutkan, dan sepasang mata berdarah menatap mematikan semua orang. Chenan bersembunyi di balik batu gunung, siap mengemudi kapan saja. Sial, ular raksasa itu membuka mulutnya dan menyemburkan api besar, dan api yang mengamuk itu menyapu kerumunan. 3 penyihir magang buru-buru membaca mantra, dan perisai sihir biru muda melindungi semua orang di dalamnya. Chen Nan tampak tercengang dan menghela nafas. Tidak, lelaki yang sangat menyeramkan ini telah dilatih sebagai monster, my god, iblis ular. Melihat ini, dia berada selusin kaki jauhnya dari medan perang. Pada saat ini, 3 penyihir peserta pelatihan mengumpulkan cukup elemen sihir, mereka membuka perisai ajaib, dan kemudian menumpahkan tirai cahaya besar ke ular raksasa. Tirai cahaya biru muda berubah menjadi lapisan gelombang air, memadamkan api di samping semua orang dalam sekejap mata, dan pada saat yang sama membasahi air dari ular raksasa, dan kawah dipenuhi kabut putih, dan semua orang mengambil kesempatan ini untuk mundur, jarak. Ular raksasa itu tampak kesal, dengan suara gemuruh, ular itu keluar dari gua dengan panjang 4 atau 5 kaki, dan puing-puing yang tak terhitung jatuh ke kedalaman gunung berapi. Pada saat ini, ada 7 atau 8 tubuh ular berdiri di udara. Panjang, kepala ular besar itu tampak mengerikan. Ular raksasa itu memandang ke bawah ke arah kerumunan, dan cahaya ganas muncul di matanya, seolah-olah dia ingin menyelam, tetapi dia dengan enggan mundur ke lotus peri yang menyala-nyala, dan seluruh tubuh ular melekat pada batu vulkanik. Putri kecil itu dan yang lainnya menghela nafas. Pada saat ini, seorang pengawal wanita melangkah maju dan berkata, "Yang mulia, ular iblis ini telah dibudidayakan dan berhasil. Ini bukan sesuatu yang bisa saya tangani. Mari kita kembali dengan cepat." Seorang penyihir peserta pelatihan juga berkata, "Ya, ini, di mana ular kecil ini adalah roh ular, kita masih." Putri kecil itu memelototinya, sehingga pesulap trainee segera menutup mulutnya. Chenan bersembunyi di balik batu vulkanik diam-diam berkata, "Putri kecil juga lebih kuat dari ular raksasa." Putri kecil itu berkata, "Bukankah aku memberimu 36 panah ajaib yang kuat? Jangan gunakan saat ini, tetapi kapan kamu akan menembakku?" Rombongan-rombongan ini mengeluarkan panah-panah ajaib di belakang mereka dan meletakkannya di tali busur. Yang membaca www.ukansu.com semuanya mengarah ke mata merah ular raksasa. Panah sihir terbang seperti cahaya listrik, meninggalkan gelombang di udara, dan elemen magis di udara berosilasi secara tidak teratur. Ular raksasa itu sepertinya mencium bau nafas yang berbahaya dan menjentikkan kepala ular itu ke samping. Panah sihir mengusap percikan di mulut ular raksasa, dan kemudian panah itu meledak tiba-tiba, meledak sepotong besar baju zirah skala di sisi kiri mulut ular raksasa. Setelah beberapa panah sihir yang tersisa memukul bagian ini, itu akan tiba-tiba daging dan darah mulut ular itu buram, menunjukkan gigi putih. Ular raksasa itu jengkel, dan tubuh ular besar itu berdiri seketika, dan ular berdarah dengan gigi putih di luar itu membingungkan. Pada saat yang sama, tubuh ular yang tersembunyi di gua terus bergerak keluar, dan kawah berguncang seperti gunung. Semua orang terpana, dan putri kecil itu berkata dengan suara yang dalam, sepertinya dia hanya bisa menggunakan langkah terakhir. Dia mengeluarkan kotak panjang yang aneh dari paket di bagian belakang, dan membuka kotak itu dan mengeluarkan yang gelap dan mengkilap busur besar. Chen Nan melihat gerakan putri kecil itu, pupil matanya mulai menyusut, dan matanya menatap busur panjang tanpa berkedip. Hou Yibo, dia tidak menyangka bahwa setelah 10 tahun, dia akan melihat busur ajaib negeri dongeng. Hou Yigong telah berubah berkali-kali, 10.000 tahun yang lalu, pemilik terakhirnya adalah ayah Chen Nan, Chen Zan.
Pada tahun itu, pertempuran bergantung pada haluan ini untuk menembak dan membunuh 3 binatang tak tertandingi dalam sehari, sehingga menjadi terkenal dalam satu pertempuran, Megatron seluruh benua peri. Bibir Chenan berkedut dan berkata dengan lembut, Hou Yigong, aku tidak pernah berpikir bisa bertemu denganmu lagi setelah 1000 tahun. Pada saat ini, ada suara keras yang luar biasa, gunung-gunung besar yang tak terhitung jumlahnya dan batu-batu berguling turun dari kawah, ular raksasa itu membubung tinggi, dan tubuh ular Baizang semuanya terekspos di udara.